Oke, selamat malam minggu teman-teman. Jumpa lagi dengan Wall Trader Channel. Kali ini saya akan sharingkan trading plan untuk besok Senin ya, tanggal 18 Januari 2021. Menggunakan apps HQ IDX ditambah dengan 4 parameter. Kalau teman-teman belum mempunyai aplikasinya, silakan download terlebih dahulu ya di Google App Store. Bisa scan barcode ini, lalu install aplikasinya, dan setelah terinstall teman-teman buka dan klik menu trading plan. Akan muncul tampilan layar seperti ini teman-teman. Kita klik tombol today's plan. Di sini ada beberapa saham yang teman-teman bisa pilih untuk trading hari Senin pagi. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tombol-tombol di sini ya teman-teman. Ada high risk, low risk, dan medium risk. Tombol high risk ini mengelompokkan saham-saham yang ada di dalam today's plan dengan kategori high risk. Mengapa high risk? Karena volatilitas harga sahamnya tinggi dan ada kemungkinan harga masih bisa naik lebih tinggi, tetapi risiko untuk turunnya juga tinggi. Kalau tombol low risk, ini akan mengelompokkan saham-saham dengan risiko rendah, di mana volatilitas harga sahamnya ini rendah dan kemungkinan harganya masih naik dengan risiko turun di level yang rendah. Begitu juga dengan medium risk. Di sini merupakan kelompok saham dengan volatilitas harga saham menengah atau sedang dan ada kemungkinan harganya masih naik dengan risiko turun di level menengah. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut mengenai konsep dari trading plan ini, teman-teman bisa klik tombol read me. Di sini akan ada penjelasan mengenai ide dasarnya, di mana saham dengan momentum yang sangat kuat saat menjelang penutupan bursa memiliki kecenderungan untuk melanjutkan penguatannya pada sesi pertama hari bursa berikutnya. Metode screening ini akan otomatis muncul 15 menit sebelum bursa berakhir, yaitu jam 14.45. Nah, untuk strategi membelinya atau entry strateginya bisa dilakukan pada rentang waktu 14.46 sampai 14.49 sesaat setelah hasil screening dirilis. Atau pada awal sesi pertama hari bursa berikutnya jam 9 sampai jam 9.30 pagi. Untuk strategi menjualnya atau exit strateginya bisa dilakukan menjelang penutupan sesi pertama, ya, sesi 1, atau ketika harga menyentuh target harga yang sudah ditentukan di trading plan, baik TP1 ataupun TP2. Ketika bull barometer berada di atas 55 dan indikator trading plan confident adalah medium atau high, maka trader bisa melakukan exit parsial pada target harga trading plan dan lalu sisanya kita hold mengikuti kenaikan harga. Ini kita istilahkan let profit run. Nah, exit juga bisa dilakukan ketika harga menyentuh stop loss-nya untuk menghindari kerugian yang lebih dalam. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan di sini bahwa tadi kan ada trading plan confident high atau medium atau low ya. Kalau misalnya trading plan-nya itu high atau medium, ini akan memberikan indikasi bahwa saham-saham yang terdapat dalam list akan cenderung mempertahankan momentum disupport oleh mayoritas saham yang bergerak positif. Sebaliknya, bila trading plan confidence-nya itu low, maka saham dalam list ini memiliki kecenderungan gagal mempertahankan momentum karena tertekan oleh mayoritas saham yang bergerak negatif. Nah, kalau dalam kondisi trading plan confidence low, bisa tetap dijalankan, tapi teman-teman perlu hati-hati ya, karena pembalikan arah bisa terjadi tiba-tiba. Nah, di sini ada tombol bull bear. Ini menunjukkan bahwa seberapa kuat bullish bearish pada hari itu. Coba kita klik ya di sini. Kalau jarum bull bear ini menunjukkan angka di atas 55, itu berarti bahwa saham secara mayoritas mengalami kenaikan. Sebaliknya, bila jarum menunjukkan nilai di bawah 55, itu artinya mayoritas saham mengalami penurunan. Ini saya gambarkan
dengan hewan beruang. Berikut saya sharingkan mengenai contoh analisa 4 parameter tambahannya untuk lebih menyaring lagi saham-saham mana yang kita akan coba tradingkan besok hari Senin dari saham-saham yang ada di dalam list trading plan. Ini saya contohkan BJTM. Kalau kita tambahkan 4 analisa yaitu 12 technical indikator, trading with pixel, equivolume dan pivot, ini semua memenuhi kriteria. Caranya sebagai berikut. Teman-teman bisa klik tombol stock analyzer ya. Lalu teman-teman masukkan kode sahamnya BJTM di kotak putih dan klik tombol technical. Nanti akan muncul berdasarkan 12 indikator pilihan. BJTM ini mengindikasikan strong buy kesimpulannya. Untuk parameter kedua, ketiga, dan keempat yaitu pixel, equivolume, dan pivot, teman-teman bisa masuk ke menu miscellaneous. Untuk trading with pixel, teman-teman bisa ketikkan dulu kode sahamnya, lalu klik pixelnya. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Kalau saya perjelas, dalam trading with pixel ada 3 faktor yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah apabila garis biru yaitu GAMI MMA oscillator ini berada di atas garis merahnya. Dan yang kedua adalah apabila candle terakhir berwarna hijau menembus garis atas atau tengah atau berada di garis atas. Ini terpenuhi. Lalu yang ketiga adalah ketiga pixelnya ini hijau, di mana ketiga pixel ini menggambarkan tren, volume, dan momentum. Berikutnya untuk parameter ketiga adalah analisa equivolume. Dalam analisa equivolume ini kita akan melihat seberapa besar volume yang diperdagangkan, lalu volatilitas harganya, serta kita lihat apakah box ini warnanya biru. Ya, kalau biru itu artinya close price lebih tinggi dari open price. Untuk bahasan mengenai interpretasi dari candle pada equivolume ini, teman-teman bisa melihat video saya yang lain. Parameter yang terakhir adalah analisa pivot. Teman-teman bisa lihat di sini BJTM terakhirnya ada di titik mendekati R2-nya. Nah, dalam analisa pivot ini kita bisa melihat apakah kita masih bisa masuk atau kita hindari saham ini. Yang idealnya adalah pada saat harga saham itu break R1-nya, di resisten satunya. Sehingga ini diharapkan bisa bergerak terus menuju R2 dan R3-nya. Namun bila jarum ini menunjukkan di R3 atau lebih, ini teman-teman mesti hati-hati karena bisa saja terjadi pembalikan harga. Berikut saham-saham hasil penyaringan yang memenuhi 4 parameter. Di kategori high risk ada BJTM dan Tefas. Nanti teman-teman bisa input buy untuk Senin pagi ya di 2 harga, atau teman-teman bisa pilih juga di 1 harga saja, misalnya di 965. Kalau teman-teman memilih di 2 harga, target price-nya pun dibagi menjadi 2. Jangan lupa untuk memasang stop loss-nya. Berikutnya lagi adalah saham KLBF. Ya, ini masuk ke dalam kategori low risk. Oke, teman-teman, demikian sharing saya mengenai trading plan untuk hari Senin. Silakan teman-teman melakukan analisa sendiri. Kira-kira saham mana yang menurut teman-teman bisa berpotensi untuk naik di hari Senin depan.
Terima kasih.